Haleluya, glory. Amen. Saat kau di posisimu punya kuasa semua di bawah kakimu, namun kau jatuh dari velosi dan lukanya salah di mana. Glory. Haleluya. Hauskan hujan akhir, berjuang bagi kuasaimu lagi. Belalang pengerit serbu hidupku dan makan, belalang pelompat serbu hidupku dan makan, belalang pengahap dan pindahan makan. Tapi Allah telah berjanji, aku akan Haleluya, glory. memberikan. Demikian firman Tuhan, janji Yehova, janjinya Roh Kudus, aku akan memulihkan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, glory. Haleluya, glory. Memberkati kita. Haleluya. Karena Tuhan senang mempelai wanitanya sedang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Jadi kenapa hati kita selalu bersuka cita? Ya. Kenapa? Oleh karena firman ada di dalam diri kita. Oleh karena kebenaran ada di dalam mempelai wanitanya. Dan menaati setiap program yang ditunjukkan Tuhan atau diberikan Tuhan kepada kita. Untuk supaya kita benar-benar searah untuk menuju kepada jalan yang benar. Menuju kepada jalan yang sempurna yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya. Jadi setiap mempelai wanita berjalan di jalan yang ditunjukkan kepada Tuhan bagi kita, tidak seorang pun yang sesat atau keliru. Haleluya. Praise sampai kepada tujuan. Kenapa? Karena dia sendiri adalah pintu. Amin. Dia adalah pintu. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau bukan melalui pintu. Pintu itu adalah Yesus Kristus. Haleluya. Jalan ke pintu. Dialah yang membuka pintu tersebut. Dan dialah yang menutup pintu tersebut. Apa yang sedang terjadi di zaman Nuh, Allah sendiri yang menutup pintu dan memeteraikannya. Haleluya. Jadi sesuai firman Tuhan, karena setiap orang yang sudah ditentukan untuk ditebus dan ia akan mau ditebus, ya, semuanya orang-orang percaya di setiap zaman harus mau menerima pesan di setiap zaman, dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa kita benar di hadapan Tuhan oleh karena kita mau mendengar, menerima dan bertindak untuk melakukan kehendak Allah, kehendak Yesus Kristus di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi Allah tidak pernah menghakimi siapapun kalau dia tidak terlebih dahulu untuk memberikan petunjuk jalannya.
kalau dia tidak terlebih dahulu memberikan pengajaran akhir, pengajaran awal, Tuhan memberikan semuanya dengan sempurna. Haleluya. Jadi sehingga Allah pun mendapati mempelai wanitanya tidak bercacat dan cacat. Semua sempurna adanya. Haleluya. Itulah akan menjadi sosok seorang manusia sempurna. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa kitalah bilangan terakhir pilihan Allah yang bicara. Kenapa dikatakan bahwa ada bilangan terakhir? Kenapa dikatakan bahwa ada orang pilihan dan sudah dipilih sebelum dasar dunia ada, sesuai dengan kitab Efesus 1 ayat 4? Kenapa? Tuhan berfirman, kenalilah pohon dari buahnya. Dari buahnya lah kamu mengenal siapa mereka. Mungkinkah kita berkata bahwa kita adalah orang pilihan dari yang sudah ditentukan oleh Allah di akhir zaman, namun kita melakukan yang tidak baik, atau melanggar firman Tuhan, atau mengabaikan firman Tuhan, atau memilih-milih firman Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya pewahyuan datang kepada setiap mempelai wanita, supaya mengerti mana yang harus kita lakukan di akhir zaman. Apakah kita perlu membangun batra? Tidak perlu. Apakah kita perlu menyembelih domba atau menyembelih kambing untuk kita persembahkan kepada Allah? Tidak perlu. Kita mempersembahkan tubuh kita yang sejati, yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Haleluya. Jadi hidup kita inilah yang kita persembahkan kepada Allah. Bukan seperti di zaman Taurat, di perjanjian lama. Karena Kristus pun sudah mengganti semuanya itu sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus tersembelih dan disalibkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Allah, untuk menggantikan semuanya itu yang sudah berlalu di perjanjian lama. Itulah sebabnya, haleluya, kamu harus dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, sebagaimana yang sudah kita bahas minggu kemarin, Kisah Rasul 2:38. Haleluya. Dan juga yang diperintahkan oleh atau dipertanyakan oleh Rasul Paulus kepada 12 murid yang ada terdapat di Damsyik, di Efesus, Haleluya. Dan mereka dibaptis ulang di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Karena Roh Kudus belum turun atas mereka, dan mereka pun belum menerima karunia Roh Kudus untuk membawa mereka kepada jalan yang benar. Haleluya. Jadi tanpa Roh Kudus tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Setelah Roh Kudus turun kepada umat, kepada orang-orang percaya ke dunia ini, untuk supaya memimpin kita, menuntun kita kepada sebuah jalan yang benar. Haleluya. Jadi pelajaran kita atau pembahasan kita pada waktu yang indah ini, haleluya, dan saya tidak percaya bahwa Roh Kudus akan beserta kita atau mengurapi kita pada waktu yang indah ini. Haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita buka terlebih dahulu Alkitab kita yang tertulis di kitab Yudas 1 ayat 5 sampai 6. Haleluya. Yudas 1 ayat 5 sampai 6. Mari kita pakai berdiri mati firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya.
dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-berkat-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau memberikan pewahyuan bagi kami Tuhan. Engkau mengutus Nabi sesuai dengan Malaki 4, 5, dan 6, Wahyu 9, 7 di ancaman ini Tuhan. Sehingga Nabi-Mu Tuhan untuk menggenapi apa yang tertulis dalam kitab-Mu. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada pekerjaan-Mu. Sebab Engkau berkata, Engkau akan pergi kepada Bapa. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan, Dia menyembuhkan orang sakit. Dan Dia bernubuat, mengetahui isi hati orang. Dan juga membukakan materai. Dan juga Tuhan membukakan firman. Apa yang dulunya terselubung Tuhan, sehingga tersingkap di ancaman ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bahkan Dia membangkitkan orang mati. Sehingga sesuai dengan firman-Mu. Sehingga semua umat Tuhan mengetahui bahwa Dia adalah utusan yang kejam. Dan roh Elia hinggap kepadanya. Karena roh Elia akan datang untuk mendahului kedatangan Kristus yang kedua. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan tidak pernah menghakimi seorang pun kalau tidak terlebih dahulu memberikan petunjuk, memberikan jalan baginya, memberikan firman baginya untuk supaya dia lakukan, supaya dia tidak dapat binasa. Haleluya. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah Engkau mengurapi setiap kepala dan di setiap telinga kami Tuhan, menjadi telinga seperti yang baik. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajar kami Tuhan, memimpin kami pada waktu yang ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Dan mari kita buka lagi di 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Yang tertulis di kitab 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyingkapkan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberitaan kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika ia mendatangkan air limbah atas dunia orang-orang yang fasik. Haleluya. Kita buka lagi 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8
8 orang yang diselamatkan oleh air itu. Saya ulangi sekali lagi. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Yaitu kepada roh yang mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya. Kita lihat di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Jadi juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Baptisan manakah itu? Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Haleluya. Supaya dosa kita dikuburkan. Supaya dosa kita diampuni. Itu yang dimaksudkan memohonkan hati nurani oleh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Haleluya. Yang duduk sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan tidak ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Itulah firman yang kita bahas waktu yang indah ini. Haleluya. Jadi, apakah maksud Allah di dalam firman tersebut? Apakah tujuan Allah di dalam firman tersebut? Sehingga jiwa-jiwa yang saat itu atau yang saat ini berada di dalam penjara. Haleluya. Jadi dikatakan tadi di Yudas 1 ayat 5 sampai 6, dan Ia yang menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya, yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka yang semula, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Ia sudah menyiapkan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Haleluya. Jadi malaikat-malaikat yang dulunya tinggal di surga dan tidak mempertahankan keadaan mereka, dan perihal mereka berada di situ, jatuh dan sekarang berada di dalam belenggu kegelapan atau kegelapan. Belenggu kegelapan abadi. Haleluya. Dikurung di dalam kondisi ini sampai hari penghakiman yang besar itu. Jadi ketika mereka akan dihakimi dengan orang-orang tidak percaya. Haleluya. Jadi di 2 Petrus 2 ayat 4, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan menyerahkan mereka ke dalam belenggu kegelapan untuk dipersiapkan bagi hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh dan 7 orang lainnya, seorang pemberita kebenaran, ketika Ia mendatangkan air bah atas dunia orang fasik, tidak menyayangkan malaikat-malaikat, memasukkan mereka ke dalam belenggu-belenggu kegelapan dan menghukum seluruh dunia dengan kebinasaan di zaman itu. Haleluya. Jadi apa yang tertulis di 1 Petrus tadi? Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar
untuk orang-orang yang tidak benar. Haleluya. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dengan keadaannya sebagai manusia. Yesus dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dibunuh dalam keadaan sebagai manusia tetapi dihidupkan oleh roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Jadi ia berkhotbah kepada orang-orang yang di dalam penjara ini, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Haleluya. Ini berbicara di zamannya Nuh. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya. Berapa lama Nuh membangun batra dan berkhotbah? 120 tahun. 20 tahun. Dia berkhotbah tidak henti-henti kepada semua orang, untuk orang-orang supaya masuk ke dalam batra. Jadi mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya, yaitu baptisan. Kita lihat, diselamatkan oleh kuasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Kita tahu apakah itu kenajisan jasmani, Ya. melainkan untuk memohonkan hati nurani yang di dalam. Hati nurani yang di dalam, yang baik kepada Allah. Amin. Jiwa yang di dalam, roh kita yang di dalam, oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat. Ya, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepada. Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Haleluya. Jadi sekarang kita tahu ya, jiwa-jiwa yang saat ini berada di dalam penjara. Jiwa yang saat ini berada dalam penjara. Kita tahu bahwa jiwa manusia bukanlah tubuh manusia. Itu adalah jiwa. Dan jiwa adalah suatu yang adalah sifat dari roh, dan kemudian ketika sifat dari seorang manusia, ketika dia berkata kita telah mati, Alkitab dengan jelas memberitahu kita bahwa kita sudah mati dan hidup, ya, dan hidup kita bersembunyi di dalam Allah melalui Kristus. Hidup kita bersembunyi di dalam Allah melalui siapa? Melalui Kristus. Melalui Kristus. Kenapa? Karena dimateraikan Roh Kudus. Dimateraikan di situ oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi hidup kita bersembunyi di dalam Allah melalui Kristus. Siapa yang memateraikan Roh Kudus? Dimateraikan di dalam Allah. Haleluya. Kolose 3:3 dan Efesus 1 ayat 13. Jadi bukan tubuh kita yang mati, bukan roh yang mati. Itu adalah sifat dari roh kita yang mati. Haleluya. Yang adalah jiwa. Sifat dari jiwa kita adalah Allah. Jika kita dilahirkan kembali. Jika tidak, itu sifat dari dunia. Haleluya. Jadi apa saja yang berawal harus berakhir. Jadi oleh karena itu, satu-satunya cara kita dapat memiliki hidup yang kekal adalah dengan memiliki sebuah kehidupan yang tidak pernah berawal. Yang tidak pernah berawal dan tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Dan kemudian hidup kita dimulai sesudah kita dilahirkan. Apa itu dilahirkan? Dilahirkan kembali. Sebagaimana Nikodemus yang berdiri bertanya kepada Yesus pada waktu malam. Haleluya. Sehingga Yesus pun berkata kepada Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Haleluya. Jadi ketika Allah mengembuskan napas kehidupan ke dalam lumbung hidup kita, dan kita menjadi jiwa yang hidup. Kita tahu apa yang sedang dilakukan oleh Allah kepada Adam.
Kejadian 2 ayat 7. Maka di situ kita dimulai. Tetapi ketika kita, sifat itu yang dulunya ada di dalam kita, oleh sifat itu kita berasal dari dunia yang diasingkan dari Allah. Haleluya. Yang diasingkan dari Allah. Karena sifat itu berasal dari dunia. Haleluya. Peristiwa itu di mana terjadi? Di Taman Eden. Jadi sebenarnya dulunya kita adalah seekor, ya, atau seekor binatang, itu tepat. Jadi bahwa kita adalah binatang yang menyusui atau mamalia. Pengkhotbah 3 ayat 18. Jadi selalu ada tertulis bahwa kita adalah mamalia. Kita adalah binatang berdarah panas. Tetapi itulah keberadaan kita yang sebenarnya oleh penciptaan bumi kita. Penciptaan bumi kita. Tetapi itulah keberadaan kita yang sebenarnya oleh penciptaan bumi kita. Ya, apa yang membuat kita berbeda dengan mamalia yang lainnya? Bahwa Allah menempatkan sebuah jiwa pada diri. Ya, amin. Itulah perbedaannya. Haleluya. Karena setiap binatang pun diciptakan dari debu dan tanah. Sama halnya kepada manusia. Tetapi kita tahu bahwa binatang tidak memiliki jiwa. Haleluya. Hanya manusia yang memiliki jiwa. Jadi sekarang mamalia-mamalia lainnya tidak perlu mengenakan pakaian. Tidak ada binatang manapun yang perlu mengenakan pakaian untuk menutupi rasa malu, kecuali manusia. Haleluya. Jadi hanya kitalah yang melakukan hal itu karena kita memiliki jiwa. Tetapi kita lihat Allah sejak semula tahu akan menjadi seperti apa manusia itu nantinya. Dan dia menciptakan bumi dan memunculkan sebuah jenis binatang. Dan yang terendah sampai yang tertinggi. Dan binatang yang kelasnya tertinggi yang muncul adalah manusia. Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Dan Kejadian 3 ayat 1. Dan kemudian pertama-tama manusia dijadikan. Ia adalah seorang manusia roh. Seorang manusia roh di dalam gambar Allah. Seorang manusia roh di dalam gambar Allah. Sesuai dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Haleluya. Yang mana Allah adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Dia adalah roh dan mereka yang menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dan firman-Nya adalah kebenaran. Yohanes 11 ayat 17. Jadi sekarang kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Dia adalah makhluk roh. Haleluya. Jadi pada waktu itu belum ada manusia yang mengusahakan tanah. Dan kemudian Allah membentuk manusia dari debu dan tanah. Jadi kemudian dia mengambil dari lambungnya sebuah produk sampingan, sebuah rusuk, dan dari itu memisahkan manusia ini yang sebelumnya memiliki sifat ganda, yang adalah keduanya yaitu feminin dan maskulin. Feminin dan maskulin. Kejadian 1 ayat 27 dan Kejadian 5 ayat 2. Dan dia mengambil sifat feminin itu, sebab itu adalah kasih. Dan dia menempatkannya ke dalam diri seseorang yang disebut Hawa. Di mana Adam menamakan Hawa. Menamai dia adalah Hawa. Yang adalah istrinya. Jadi situlah dia di mana kasih Adam naturalnya, kasih Peleo untuk istrinya. Haleluya. Jadi begitulah perihal
seorang pria yang seharusnya di zaman ini. Dan punggung istri menempel pada suaminya. Laki-laki maskulin, wanita feminin. Laki-laki adalah maskulin, wanita adalah feminin. Dan kemudian sesudah dia menjadikan manusia di dalam gambarnya sendiri, diciptakannya mereka laki-laki dan perempuan, ya, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Belum ada manusia yang mengusahakan tanah, dan dia menempatkan dia di debu tanah, dan oleh karena itu dia menjadikan dia adalah manusia. Jadi manusia laki-laki ini dulunya adalah mamalia. Dia adalah binatang, tetapi dia menempatkan roh Allah ini, sebuah kehidupan ke dalam dirinya, dan menjadikan dia atas dasar bahwa dia dapat membuat pilihan. Dan kemudian ketika manusia ini, ya, kita mengira bahwa contohnya sesuai dengan firman di zaman dulu sampai di zaman sekarang, kita mengingat bagaimana tentang Isabel, ya, seolah-olah dia sudah terhebat, yang paling terhebat di dunia. Ahab sudah mengira dirinya bahwa dia adalah orang terhebat di dunia. Haleluya. Juga di zaman ini, kalau perempuan sudah memakai pakaian yang tidak senonoh, yang tidak sopan, dia mengira bahwa dia yang paling tercantik wanita di dunia ini. Tetapi kita lihat bagaimana kalau Tuhan melihat perempuan seperti itu, yang melakukan hal seperti itu. Haleluya. Sadarlah yang dimaksudkan, sadarlah bahwa engkau berasal dari segumpal tanah. Karena Tuhan tidak memberikan roh atau jiwa ke dalam manusia, karena manusia adalah orang yang paling, makhluk yang paling tertinggi, maka manusia tidak akan berarti. Haleluya. Jadi manusia harus sadar, orang-orang harus sadar, supaya mengetahui siapakah sebenarnya dirinya. Tidak lain hanyalah dari segumpal tanah. Haleluya. Jadi dari debu engkau dibentuk, dari debu engkau akan kembali. Kejadian 3:19, Pengkhotbah 3:30. Masalah tubuh yang kesakitan ini. Jadi ketika kita melihat manusia ini sedang berjalan di jalanan, ya, bahwa dia adalah orang yang hebat, memiliki pendidikan yang lainnya, ya, memiliki harta yang banyak, kaya raya, jabatan tinggi, dan lain sebagainya, sehingga dia lupa kepada penciptanya. Padahal dia tidak tahu bahwa dia adalah dari segumpal tanah. Haleluya. Jadi andai kata saja ia bisa mendapatkan sifat dari roh itu, setuju dengannya, setuju dengan Kristus, maka sifat yang itu mati. Sifat yang tadi mati, sifat dunia yang tadi mati. Karena sifat yang dia pakai adalah bukan berasal dari Kristus. Jadi sifat dan kasih akan dunia mati, dan hal-hal yang berasal dari dunia mati. Karena jika orang mengasihi dunia atau hal-hal yang berasal dari dunia, maka kasih akan Allah tidak ada di dalam mereka. Haleluya. 1 Yohanes 3:15. Jadi kasih seorang manusia harus dilahirkan kembali. Jadi sifat ini harus mati, dan sifat Allah datang dan hidup di dalam kita. Dan Allah adalah satu-satunya yang ada yang tidak pernah berawal atau yang tidak pernah berakhir. Haleluya. Ibrani 7:3. Jadi oleh karena roh itu dia sudah berpartner dan mengambil manusia ini, bumi dan roh yang kekal ini, dan menempatkan bersama-sama
Karena Allah memantulkan dirinya kembali menjadi itu. Di mana dia menjadi seorang manusia ketika dia menjadi Yesus Kristus. Dan dia adalah Allah. Allah di dalam Kristus. Hidup di dalam dia, mendamaikan dunia kepada dirinya. 2 Korintus 8, 2 Korintus 5, 11. Dan melalui manusia yang sempurna itu. Haleluya. Jadi orang masing-masing atau kita masing-masing yang tidak sempurna yang percaya kepada Allah dan sudah menerima itu menjadi sebuah kesempurnaan dari Dia oleh karena Kristus. 1 Korintus 13 ayat 10 atau Kolose 1 ayat 4. Dan Dia tidak pernah meninggalkan tubuhnya melihat kebinasaan ataupun meninggalkan jiwanya di neraka, tetapi membangkitkan dia pada hari yang ketiga, dan dia hidup untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 16 ayat 10. Jadi, dan kita akan memiliki tubuh seperti tubuh kemuliaannya. Haleluya. Jadi untuk mengapa kita dibaptis di dalam namanya? Supaya kita tampil di dalam namanya. Ya. Mengapa kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus? Supaya kita tampil di dalam namanya, di dalam kematian, di dalam kebangkitan. Roma 6 ayat 3 sampai 5. Bahwa kita bangkit lagi bersaksi kepada dunia bahwa kita memiliki hidup yang baru. Bahwa manusia yang lama sudah mati, kita menguburkan sifat yang pertama itu. Sifat yang pertama itu harus kita kuburkan. Itulah sebabnya harus dilahirkan kembali. Bukan dilahirkan dari perut seorang ibu. Haleluya. Yang dimaksudkan perbuatan-perbuatan yang menjijikkan di mata Tuhan harus dikuburkan dengan baptisan. Itulah sebabnya bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, supaya dosa diampuni, supaya menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Jadi harus dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya sifat yang pertama itu telah lenyap dan sekarang kita adalah sifat Dia, sifat Kristus. Dia hidup di dalam kita dan kita tidak melakukan kehendak kita sendiri. Kita melakukan kehendaknya. Kita tidak berpikir dengan pemikiran-pemikiran kita sendiri. Pikiran-pikiran adalah yang berpikir. Pikiran yang dulunya ada pada Kristus, ada di dalam setiap orang percaya. Disitulah jiwa itu dan itulah yang sedang kita bicarakan mengenai tentang kebenaran. Jadi itulah bagian yang sedang kita renungkan pada waktu malam dan siang kemanapun kita pergi. Haleluya. Bahwa itu ada di dalam jiwa kita. Haleluya. Jadi kenapa kita sudah melihat bagaimana tentang perjalanan Abraham di dalam Alkitab? Karena setiap orang Kristen yang sejati mengetahui bagaimana tentang perjalanan orang-orang percaya di zaman dulu. Dan kenapa kita dulu melakukannya? Dulu ya.
Padahal kita masih orang sekarang. Kenapa kita dulu melakukannya? Haleluya. Mengapa Allah membiarkan Abraham, manusia besar itu, berdiri di sana dan berkata bahwa Sarah bukanlah istrinya? Dan kenapa dia membiarkan dia berdiri di sana dan berdusta tentang hal itu dan hal-hal yang sudah dia lakukan? Dan kemudian kenapa dia pernah membiarkan Abraham meninggalkan tanah perjanjian, sedangkan dia menyuruh mereka, ya, sedangkan dia menyuruh mereka supaya jangan pergi. Haleluya. Jadi setiap orang Yahudi yang meninggalkan tanah perjanjian adalah orang yang murtad. Karena Allah memberikan itu kepada mereka dan menjanjikan supaya mereka tinggal di sana. Namun mereka meninggalkannya. Jadi dia pergi ke Gerar. Tetapi yang dikata itu tidak pernah terjadi begitu. Dan kemudian Abimelek, raja yang ada di sana, di negeri Palestina itu, ya, jatuh cinta kepada Sarah dan hendak menikahinya. Dan ia adalah orang yang baik, seorang yang benar. Dan barangkali sesudah dia atau kedengarannya menggelikan, tetapi untuk membuatnya jelas bagi orang-orang. Sesudah dia selesai mandi malam dan mengenakan pakaiannya, ya, atau piyamanya, dan sudah mengucapkan dua-duanya dan pergi untuk tidur, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Engkau selayaknya harus mati." Dan orang itu tidak berbuat apa-apa. Ia mutlak ditutup. Ya, ia mutlak ditipu oleh keduanya, baik oleh Abraham maupun Sarah. Haleluya. Baik oleh Abraham maupun Sarah, itu benar. Dia berkata, "Engkau telah mengambil istri orang lain, dan aku tidak akan mendengar doamu. Tidak peduli sehebat apa engkau berdoa. Engkau selayaknya harus mati. Sebab orang itu adalah nabiku." Padahal Abraham sudah berbohong. Kejadian 20 ayat 1-14. Jadi sukar untuk mengerti hal itu. Tetapi jika hal itu tidak terjadi, maka kita tidak akan tahu apa itu kasih karunia. Haleluya. Jelas kita tidak tahu apa itu kasih karunia. Mengapa dia mengawini Hagar sesudah memiliki seorang istri yang baik seperti Sarah, dan dia tidak mau melakukannya? Tetapi Sarah menyuruh dia, dan kemudian Tuhan berkata kepadanya, "Dengarkanlah apa yang dikatakan Sarah kepadamu." Kejadian 16 ayat 1-4. Mengapa harus ada seorang Ismail, sehingga hamba perempuan itu dan anaknya tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan perempuan merdeka, Ya. yaitu anaknya Isa. Haleluya. Galatia 4 ayat 28-31. Jadi semuanya itu adalah perlambang-perlambang. Jadi mengapa Nabi itu harus mengawini seorang pelacur dan memiliki dengan anak-anak, ya, memiliki 2 anak melalui dia? Itu adalah sebuah tanda. Mengapa yang satu berada di sebelah kanan? Ya, di sebelah kanan. Dia selama 340 hari dan kemudian berada di sisi yang lainnya. Seperti itu selama berhari-hari. Itu adalah sebuah tanda. Yang satu melucuti pakaiannya dan berjalan di hadapan Israel. Haleluya. Jadi itu adalah perlambang-perlambang dan bayangan. Jadi kita harus memiliki semuanya itu untuk memperlengkapi atau melengkapi. Haleluya. Jadi kadang-kadang ya orang-orang bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa harus terjadi seperti itu? Jadi itu adalah Allah yang terlebih dahulu memperlihatkan sesuatu kepada kita.
Haleluya. Jadi kita tahu bahwa di zaman ini ya, seorang yang dijanjikan bagi zaman ini atau bagi zaman yang dulu, atau kitab-kitab suci yang diidentifikasikan sesuai sebagai Mesias sepenuhnya dengan teguh yang dibuktikan oleh Allah dan firman-nya bahwa dia adalah Mesias. Haleluya. Jadi apakah seorang mempertanyakan? Jika kamu mempertanyakan, maka seharusnya kamu datang kepada firman. Haleluya. Jadi Allah mengidentifikasikan dia seperti yang dikatakan Petrus. Pada hari Pentakosta itu, ketika dia berbicara kepada mahkamah agama. Jadi kira-kira 4 hari kemudian dia berkata, Yesus dari Nazaret, seorang manusia yang diakui Allah, ada di antara kalian melalui tanda-tanda dan mujizat-mujizat, yang mana Allah bertindak oleh dia di tengah-tengah kita, yang mana kami semua adalah saksi-saksi. Kalian sudah menangkap dan oleh tangan-tangan yang jahat dan menyalibkan Raja kehidupan di mana Allah sudah membagikan dan memperlihatkan hal-hal ini yang kamu lihat. Kristus hidup, tetap hidup pada hari ini, kata Petrus. Jadi sekarang sesudah Yesus dengan jelas datang mengidentifikasikan dirinya, Allah mengidentifikasi dia dan dia bernubuat. Dan sesudah hari-hari nubuatnya, meskipun secara Alkitabiah teridentifikasi, orang-orang menolak dia. Orang-orang menolak Kristus. Dan kemudian dia berkhotbah sesudah mereka menolak dia. Di sini orang-orang yang mempunyai kemungkinan diselamatkan. Haleluya. Kita ingat ketika dia sedang berkhotbah, ada kemungkinan seorang diselamatkan. Haleluya. Jadi kita tidak tahu siapa mereka. Mereka ditentukan. Tetapi dia terus-menerus berkhotbah. Tetapi sesudah hari-hari dia berkhotbah, pelayanannya berlanjut. Sebab kelompok terakhir yang dia khotbahi adalah jiwa-jiwa yang ada di neraka. Yang tidak dapat diampuni. Berarti jiwa-jiwa yang ada di dalam neraka tidak dapat diampuni. Dengan jelas. Haleluya. Sesuai dengan yang tertulis di 2 Petrus. Jadi dia pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang di dalam penjara. Kita sudah baca tadi yang tertulis di kitab ya. 2 Petrus tadi 2:4-5. Jadi dia pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang di dalam penjara, yang adalah neraka, yang dikurung hingga hari penghakiman. Sebab kita lihat penghakiman bukan sekarang dan tidak ada neraka yang nyala-nyala saat ini. Tidak ada. Seseorang mengatakan kepada yang lain bahwa seorang ada di dalam neraka yang menyala-nyala saat ini. Ay molong ngarohum tuiba di golum di baong itu api naroko dan itu ngarong bero api naroko akan bersugut molo hasi si taono molo susah para nguluon molo marsahi tiba itu api naroko alai molo mamora iba nang pe korupsi nang pe hola da jahat molo marpangka geleng mamora iba itu pasu-pasu. Orang kerilu. Kenapa?
karena memang tidak kenal Alkitab dan tidak tahu kebenaran. Karena itulah patokan standar ada di dalam pikirannya. Haleluya. Seolah-olah kalau aku sudah kaya atau sudah kaya, kalau sudah anak-anaknya seorang pejabat atau berpangkat, seolah-olah itu adalah berkat. Dan mereka mengatakan bahwa itu adalah berkat. Kita tahu bahwa ilalang dan gandum sama-sama menerima berkat. Hujan dan matahari. Tetapi kita lihat, kenalilah pohon dari buahnya. Maka ilalang akan diikat berpada kas lalu dibakar. Bagaimana dengan gandum? Mereka akan dimasukkan, dituai, ya, dan dimasukkan dalam lumbung kerajaan Allah. Haleluya. Jadi seorang hakim di dunia ini tidak pernah bisa menghukum seseorang sebelum dia dibawa ke pengadilan. Dan Allah tidak akan pernah melemparkan seseorang ke dalam api yang menyala-nyala sebelum dia terlebih dahulu dihukum oleh hukuman Allah sendiri. Dia menolak rahmat. Jadi kita lihat, terlebih dahulu dia harus menjalani pengadilan. Dan pengadilan itu adalah penghakiman hitam putih. Tetapi sekarang dia berada di dalam sebuah tempat yang disebut rumah penjara. Haleluya. Yang disebut rumah penjara. Jadi sekarang Yesus sudah, ya, dia menyelesaikan pelayanannya. Berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang tidak mungkin diselamatkan itu. Yang tidak pernah bisa diselamatkan. Jadi Alkitab memberitahu kita tentang hal itu. Dia pergi dan berkhotbah kepada jiwa-jiwa yang ada di dalam penjara yang tidak bertobat. Jadi ketika pendamaian diberikan kepada mereka, mereka menolak pendamaian. Dan sekarang mereka sedang menantikan penghakiman itu. Haleluya. Jadi apa yang sedang berlangsung di Yohanes 14:12? Dia percaya kepadaku, maka pekerjaan yang aku lakukan akan kamu lakukan juga. Haleluya. Pekerjaan. Berkhotbah kepada orang-orang yang terhilang. Menyembuhkan yang sakit. Menyembuhkan orang yang sakit. Dan kemudian kepada orang-orang yang tidak mungkin pernah bisa diselamatkan. Pekerjaan itu berlangsung dengan cara yang sama. Haleluya. Jadi Allah berkata, Musa, pisahkan dirimu dari mereka. Aku akan membinasakan semua orang itu. Dan mulai, ya, aku akan membinasakan semua orang itu. Haleluya. Di Bilangan 16 ayat 21. Pisahkan dirimu dari mereka. Aku akan membinasakan semua orang itu. Dan mulai dengan dirimu. Dia berkata, Tuhan. Dia menempatkan di celah itu. Kata Musa, ambillah aku. Hapuskanlah namaku. Kata Musa. Haleluya. Itulah yang dikatakan Musa. Haleluya. Jadi Yesus mengklaim bahwa dia tidak melakukan apapun sebelum Bapa memperlihatkan kepadanya. Yohanes 5:19. Dan Bapa adalah Roh Kudus. Kita tahu itu. Hanyalah sebuah jabatan dari Allah. Jika tidak demikian, maka yang manakah dari mereka yang adalah Bapa dari Yesus Kristus? Yesus berkata bahwa Allah adalah Bapanya. Dan Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Bapanya. Matius 1 ayat 20. Jadi sekarang kita tidak dapat membuat dia menjadi seorang anak yang tidak jelas. Jadi Roh Kudus adalah Allah. Haleluya.
demikianlah Yesus adalah Allah. Kita sudah mempelajari kan hal ini. Haleluya. Jadi demikianlah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus hanyalah, itu adalah 3 jabatan dari satu Allah. Itu adalah 3 atribut Allah yang sama. Jadi kita adalah bagian dari Allah. Kita adalah bagian dari Allah. Haleluya. Tetapi kita bukan sepenuhnya Allah, dan begitu pula orang-orang yang percaya, saudara-saudara kita yang semua berasal dari Allah, itu adalah atribut-atribut Allah yang ada pada kita. Sebagai anak-anak yang diadopsi oleh Yesus Kristus, di mana Allah sendiri menjadi daging untuk mati bagi kita. Jadi sekarang Roh Kudus selalu memperlihatkan kepadanya hal-hal yang akan datang. Dan dia tidak pernah salah. Itu selalu sempurna. Dia tidak menguji dirinya sendiri. Dia memberikan pujian kepada Allah. Dia berkata, anak tidak dapat melakukan apa-apa di dalam dirinya selain apa yang dia lihat. Selain apa yang dia lihat. Haleluya. Karena Bapa yang melakukan. Jadi Roh Kudus adalah Bapanya. Haleluya. Kita tahu bahwa Yusuf, hai engkau anak Daud, jangan takut untuk mengambil Maria menjadi istrimu. Sebab anak yang dikandungannya adalah berasal dari Roh Kudus, yang adalah Bapanya. Dan Roh Kudus memperlihatkan kepada Yesus hal-hal yang akan datang, memberitahukan kepadanya hal-hal yang sudah lampau, dan dia adalah Allah. Nabi, kebenaran firman Tuhan hanya datang kepada Nabi, memperlihatkan bahwa firman datang dalam bentuk yang kecil. Para nabi menuliskan apa yang disuruhkan Tuhan kepada mereka. Tetapi dia tidak menuliskan apa-apa karena dia adalah firman. Dia adalah firman. Haleluya. Jadi kita perhatikan Roh Kudus yang sama yang hidup di dalam dia. Sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku. Karena aku akan menyertai sampai kepada kesudahan dunia. Aku akan datang kepadamu. Yohanes 14 ayat 18. Dia katakan, aku adalah Bapa yang ada di dalam dia, yang akan datang kepadamu. Dan dia berkata, ketika Roh Kudus datang kepadamu, dia akan menyatakan hal-hal ini, yaitu apa yang telah aku ajarkan kepadamu, dan akan menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Menunjukkan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Jadi kita tahu bahwa zaman yang sedang kita hidupi, dan kita tahu bahwa di mana kita sedang berada. Ya, haleluya. Dan ini adalah akhir zaman. Ini adalah zaman gereja Laodikia. Jadi materai ke-6 itu, di mana seluruh ketujuh sangkakala berbunyi pada materai ke-6. Ketika kita sampai pada hal itu. Haleluya. Jadi masing-masing dari ketujuh sangkakala berbunyi di materai ke-6 itu, angka 7 adalah selalu misteri. Kita perhatikan angka 7, itu adalah angka selesai. Itu adalah kedatangan Tuhan. Surga sunyi senyap. Tahu diam selama setengah jam. Tidak seorang pun yang bergerak karena Yesus mengatakannya, mengatakannya sendiri. Bahkan tidak satu malaikat pun di surga yang tahu kapan aku kembali. Bahkan aku sendiri tidak tahu kapan waktunya. Bapa sudah menyiapkan itu di dalam pikirannya. Hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Haleluya. Roh. Tetapi aku tidak mengetahuinya. Matius 24 ayat 36. Jadi itu tidak dinyatakan ketika sangkakala ke-7 dibunyikan, atau malaikat ke-7, atau materai dibuka. Maka ada sunyi senyap di surga. Wahyu 8 ayat 1. Itu tidak dibuka. Apa yang akan terjadi?
Tetapi pada materai ke-6 di mana sangkakala ini dibuka, kita ingat pada yang itu kita mendapati bahwa anak domba tampil ke muka. Dia sudah meninggalkan kursi pendamaian, pekerjaan penebusannya sudah selesai. Dan dia tampil dan mengambil kitab itu dari tangan kanan dia yang duduk di atas takhta, dan tidak ada penundaan lagi. Wahai 10:6. Dan dengan segera seorang malaikat tampil, ya, sesuai dengan pasal 7 ayat 7, wahai 10:7 berkata, malaikat ini turun dan bersumpah bahwa tidak ada penundaan lagi. Tetapi kita lihat di dalam kitab ini dulunya adalah apa yang ditebus. Itu adalah kitab penebusan. Dan semua yang sudah dia tebus dituliskan di dalam kitab itu. Kepada semua yang untuk di mana dia telah mati dituliskan di dalam kitab tersebut. Dan dia tidak dapat meninggalkan kursi pengantarannya sebelum dia sudah menebus sepenuhnya, dan dia tidak dapat menebusnya di salib itu. Kenapa? Karena mereka ditentukan di dalam kitab kehidupan anak domba dan harus tetap ada di sana untuk mengadakan pengantaraan. Pengantaraan sampai orang yang terakhir itu diselesaikan. Haleluya. Tetapi pada suatu hari dia bangkit dari sana, tampil. Jadi di manakah kitab itu berada dulunya? Itu masih berada di sang pemilik Atrak. Ya, Atrak atau Allah yang Maha Kuasa. Dan Yohanes memandang ke sekeliling dan menangis karena tidak ada satu manusia pun yang layak untuk melihat kitab itu. Haleluya. Jadi, dan khususnya itu akan membuka materai-materai untuk menyingkapkan apakah misteri yang dulunya tersembunyi itu. Misteri-misteri itu ada di dalam ke-7 materai. Jadi ketika materai-materai ini dibuka, hal itu membuka keseluruhan Alkitab. Ke-7 materai itu dimateraikan dengan ke-7 misteri. Dan di dalam ke-7 materai itu yang memegang keseluruhan misteri daripadanya. Dan itu adalah kitab penebusan. Jadi perjanjian baru, ya, perjanjian baru bukan perjanjian lama, itu hanya memproklamirkan bagi perjanjian baru. Haleluya. Perjanjian lama itu hanya memproklamirkan bagi perjanjian baru. Haleluya. Jadi mereka tidak dapat sempurna tanpa kita. Mereka tidak dapat sempurna tanpa kita. Perjanjian lama tidak dapat sempurna tanpa perjanjian baru. Haleluya. Yesus Kristus, ya, orang-orang percaya tidak dapat disempurnakan kalau tanpa Yesus Kristus disalibkan. Harus disalibkan dulu. Harus berlumuran darah supaya semuanya bisa disempurnakan. Haleluya. Jadi penebusan hanya datang ketika penebus itu mati. Dan dulu mereka secara potensial berada di bawah darah anak domba. Bukan penebus itu, ya, belum ditebus sebelum penebus itu datang. Belum ditebus sebelum penebus itu datang. Haleluya. Jadi kita perhatikan ketika penebus itu, ya, Yohanes memandang ke sekeliling dan disinilah Allah duduk di atas takhta itu dengan kitab itu di tangannya, yang sudah dimateraikan dengan ke-7 materai, dan seluruh rencana penebusan berada di dalamnya, dan sudah dihilangkan oleh ras manusia, Adam. Ras manusia adalah Adam. Dan Allah itu kembali Allah itu kembali. Setan tidak dapat mengambilnya. Dia yang menyebabkan Adam menghilangkannya. Setan tidak dapat mengambilnya. Dia yang menyebabkan Adam menghilangkannya. Haleluya. Jadi lantas kemanakah perginya kitab itu? Tidak dimiliki oleh ras manusia. Berkat-berkat itu tidak dimiliki.
ras manusia sudah menghilangkannya, jadi itu langsung kembali ke pemiliknya yang semula. Itu adalah Allah. Disitulah dia duduk dengannya, dan dia menghendaki seorang manusia, seorang untuk datang dan mengklaimnya. Haleluya. Sampai di sini pembahasan kita. Jadi minggu depan kita lanjutkan bagaimana tentang ya jiwa-jiwa yang saat ini berada di dalam penjara. Haleluya.